Zionis terjungkal, PBB akhirnya tolak undangan Presiden atau Perdana Menteri Israel Netanyahu untuk konferensi Yahudi. Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang rencana Perdana Menteri Israel untuk mengundang semua staf PBB untuk menghadiri seminar tentang sejarah Yahudi. Setelah UNESCO mengeluarkan resolusi tentang Masjid Al-Aqsa, Netanyahu mengatakan ia akan menjadi tuan rumah kuliah khusus tentang sejarah Yahudi untuk semua personil PBB di Palestina Pendudukan. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh seluruh anggota PBB dan tidak berpihak pada Zionis. Menurut laporan Pusat Info Palestina, seorang utusan khusus PBB di Timur Tengah menganggap undangan Netanyahu sebagai sebuah lelucon dan mengatakan para staf PBB mengetahui dengan baik tentang sejarah kawasan, bangsa-bangsa, dan berbagai agama, namun tidak ingin spesifik pada Yahudi, dan hal itu pun ditolak mentah-mentah oleh PBB. Dalam resolusinya bulan lalu, Komite Eksekutif UNESCO mengutuk Zionis karena melecehkan situs-situs suci Palestina dan merampas kebebasan rakyat Palestina untuk beribadah khususnya di Masjid Al-Aqsa. Hingga akhirnya PBB menolak mentah-mentah undangan dari Netanyahu untuk konferensi Yahudi. Dan akhirnya, seperti diketahui juga jika PBB mengatakan pemukiman Yahudi ilegal. Isu pemukiman Yahudi picu keretakan pada koalisi pemerintah. Konflik Palestina mengancam keutuhan koalisi pemerintah Israel yang baru setahun memerintah. Aksi pembangkangan sejumlah anggota parlemen untuk melegalkan pemukiman Yahudi di tepi barat mendekatkan prospek pemilu awal. Merujuk pada pencapaian pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan mengurangi defisit anggaran, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett dan Menteri Luar Negeri Yair Lapid bertekad menyelamatkan koalisi pemerintahannya. Setiap orang jujur akan mengakui bahwa ini adalah pemerintah terbaik di Israel yang ditopang oleh koalisi paling sulit dalam sejarah Knesset, kata Bennett dalam sebuah rapat kabinet. Kita tidak akan putus asa, kita tidak akan menyerah. Kedua tokoh membina koalisi lintas spektrum yang menggabungkan kelompok konservatif kanan Yahudi, kaum liberal, dan partai Arab. Tapi setelah hanya 1 tahun berkuasa, mayoritas tipis yang dimiliki Bennett dan Lapid di parlemen sudah mengalami keretakan akibat isu Palestina. Krisis tercipta ketika dua anggota Knesset dari fraksi kanan Aliansi Yamina mencabut dukungan terhadap pemerintah ketika Bennett berusaha meloloskan RUU pemukiman yang mengesahkan payung hukum bagi warga Yahudi di pemukiman ilegal di tepi barat Yordan. Tanpa keduanya, koalisi pemerintah kini hanya didukung 60 dari 120 anggota parlemen. Di sisi lain, Lapid juga kesulitan mengamankan dukungan fraksi Arab bagi RUU pemukiman seiring berkecambuknya pertumpahan darah antara Israel dan Palestina. Setidaknya 2 anggota dilaporkan bersikap abstain dalam pencoblosan di parlemen. Jika RUU pemukiman gagal diloloskan hingga akhir Juni, semua warga Yahudi di tepi barat Yordan, termasuk 2 orang hakim Mahkamah Agung, secara otomatis akan kehilangan kewarganegaraan Israel. Semua warga Israel yang hidup di wilayah pendudukan di Palestina masih menikmati status istimewa yang akan berakhir bulan Juni ini. Tanpanya, hakim, pengacara, atau dokter yang hidup di tepi barat akan kehilangan izin profesi. Sementara, warga Yahudi tidak lagi diadili dalam pengadilan sipil, melainkan oleh mahkamah militer. Tanpa undang-undang ini, situasinya akan menjadi bencana, kata Benjamin Gantz, gubernur sebuah pemukiman ilegal Yahudi di luar Yerusalem. Artinya, pemerintah Israel akan kehilangan kontrol di sini. Tidak ada lagi polisi, tidak ada lagi penarikan pajak. Sudah sejak separuh abad lalu, Israel memperpanjang status istimewa yang saat ini melindungi sekitar 500.000 pemukim Yahudi di Palestina. Pemerintah Bennett ingin membetoni hak tersebut melalui amandemen Undang-Undang Pemukiman. Setelah ditolak oleh Knesset pada Senin, koalisi pemerintah masih punya satu kesempatan terakhir untuk meloloskan RUU itu melalui voting. Status tersebut membagi 2 sistem pengadilan bagi Yahudi dan Palestina di tepi barat. Bisnis pemukiman bergantung
tergantung dari kemampuan warga Yahudi menikmati hak sebagai warga negara Israel sembari hidup di wilayah pendudukan, kata Jessica Montel, Direktur Hamuk Lembaga Bantuan Hukum bagi Palestina. Meski sejatinya RUU pemukiman didukung secara penuh oleh kelompok konservatif kanan Yahudi, oposisi nasionalis Israel menolak memberikan persetujuan lantaran masalah politik. Sebaliknya, anggota legislatif yang menolak pemukiman Yahudi merasa harus mendukung demi menyelamatkan koalisi pemerintahan, lapor Reuters. Menurut Liron Lipman, bekas jaksa militer yang kini meneliti untuk Israel Democracy Institute, implementasi RUU pemukiman di wilayah pendudukan bisa dipahami sebagai sebuah aneksasi beserta semua konsekuensi yang sebenarnya tidak diinginkan Israel. Kebanyakan warga Israel meyakini jika pemerintah gagal meloloskan legislasi ini di Knesset, nasib koalisi Bennett dan Lapid hanya tinggal menunggu waktu. Saya tidak khawatir, kata Gantz yang mengepalai pemukiman di tepi barat. Sama halnya seperti jika Anda berutang 1 juta US dollar kepada bank. Anda yang khawatir, tapi jika Anda berutang 1 miliar dolar Amerika, maka manajer bank yang akan khawatir. Pemilu awal antara Desember dan April 2023 sebabnya dilihat sebagai jalan keluar dari kebuntuan politik di Israel. Menurut Yov Krakowski, analis politik Israel, pemerintah sekarang berusaha menunda untuk mengulur waktu. Pemerintah Bennett terbentuk di tengah kekacauan politik di mana 4 putaran pemilu dalam 2 tahun gagal menghasilkan pemenang mutlak. Koalisi dihimpun dengan satu tujuan, yaitu menjatuhkan Netanyahu dari kekuasaan. Meski saat ini masih disibukkan oleh kasus dugaan korupsi, Netanyahu sudah mengatakan akan berusaha merebut kembali jabatan Perdana Menteri.